Pernah nggak sih lu ngerasa males? Kayak misalkan lu mau ngerjain sesuatu, tapi tiba-tiba lu ngerasa males aja gitu nggak tahu kenapa. Sebenarnya apa sih rasa males itu? Nah, di video kali ini gue akan bahas pemahaman gue tentang apa itu rasa malas dan beberapa tips buat ngilanginnya. So, tonton video ini sampai habis supaya lu bisa paham tentang apa itu rasa malas. Malas atau yang biasa disebut mager alias malas gerak merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki energi untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau menurut peneliti, rasa malas itu adalah suatu hal yang kompleks. Kenapa? Ya karena rasa malas yang dialami tiap orang itu beda-beda. Ada yang pas malas itu bawaannya pengen rebahan mulu, ada yang butuh feeling, ada yang pengen shopping, atau ada juga yang waktu malas itu pengen nonton drakor maraton gitu ya. Kalau berdasarkan riset dari beberapa buku dan artikel yang gue baca, rasa malas itu sebetulnya wajar aja. Asal masih dalam batasan normal sih. Kenapa? Ya karena sebagai manusia, tubuh kita juga punya hak buat istirahat atau bermalas-malasan. Ketika lu ngerasa malas, lu sebenarnya perlu nyari tahu kenapa. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu nih beberapa alasan yang paling umum tentang kenapa sih lu ngerasa malas. Pertama, lu nggak punya alasan. Ketika lu nggak punya alasan atau ketika lu nggak tahu pentingnya suatu kegiatan, lu pasti bakal ngerasa malas buat ngerjainnya. Misal, ketika lu mau belajar skill baru, tapi lu gak punya alasan yang kuat dan motivasi kenapa penting buat belajar skill baru. Lu gak nemuin alasan kenapa penting buat keluar dari zona nyaman. Sesimpel kayak, kenapa lu harus ngerjain itu sekarang? Gak punya alasan merupakan penyebab yang paling umum, yang paling sering banyak orang alami. Alasan menjadi faktor penting ketika lu mau ngelakuin sesuatu. Kenapa? Ya karena ketika lu mau ngelakuin sesuatu, lu butuh alasan agar ngerangsang otak lu buat memulai pekerjaan itu. Kedua, kesehatan fisik. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan kesehatan fisik dan mental itu saling memengaruhi? Kayak misalkan ketika lu sering banget ngerasa capek, lemas, atau gak bertenaga gitu, bisa jadi itu karena lu kurang tidur atau kesehatan fisik lu bermasalah, kayak misalkan lu terkena anemia atau kelelahan kronis gitu ya. Nah, jadi lu mesti cek nih kesehatan fisik lu. Kalau misalkan lu ngerasa kesehatan fisik lu bermasalah, kayak misalkan lu punya masalah dengan tidur, gue saranin lu cek ke dokter sih, biar lu dikasih kejelasan tentang apa yang terjadi. Ketiga, kesehatan mental. Seperti yang udah gue jelasin di poin sebelumnya, kalau kesehatan fisik dan mental itu saling mempengaruhi. Misal, lu baru diputusin pacar lu dan bikin lu jadi malas buat ngerjain banyak hal. Bahkan, hal-hal yang bisa dibilang penting malah nggak lu kerjain. Nah, ini nih yang paling sering terjadi di milenial zaman sekarang. Sederhananya sih, rasa malas biasanya muncul karena badan lu ngedeteksi apa yang jadi masalah di tubuh lu. Jadinya lu yang mager aja gitu, gak mau ngapa-ngapain. Berikut beberapa tips dari gua tentang gimana sih cara ngelawan rasa malas. Tentuin tujuan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma dan juga dikenal sebagai salah satu bapak dari filosofi Stoicism, berkata, manusia itu sejatinya memang punya kewajiban untuk ngerjain sesuatu. Atau simpelnya, sebagai manusia, lu tuh emang udah seharusnya buat kerja. Jadi ketika lu mager ngelakuin satu hal, lu bisa tanyain ke diri sendiri, ini emang tujuan gue bukan sih untuk bermalas-malasan kayak gini? Itu tujuan lu bukan sih? Kalau bukan, ya udah, lu bisa bangun dengan tujuan. Wake up with purpose. Punishment atau hukuman. Manusia itu akan belajar kalau besoknya ada ujian. Itu wajar. Atau manusia akan bergerak kalau takut dihukum. Sebagai manusia, lu pasti pernah ngelakuin hal ini. Kenapa? Karena sifat alami manusia yang kalau lu tahu lu bakal dihukum karena gak mentaati peraturan kantor misalkan, lu pasti bakal berusaha buat sebisa mungkin menghindarin itu. Reward atau hadiah. Siapa sih yang gak senang kalau dapat hadiah? Biasanya manusia akan bergerak atau mengerjakan suatu pekerjaan kalau mereka tahu bakal dapat reward atau hadiah setelahnya. Misal, contoh nih, orang tua lu pasti pernah ngiming-imingi buat ngasih lu hadiah ketika lu juara kelas di sekolah. Atau bos di kantor lu ngejanjiin bonus
kalau project lu selesai tepat waktu. Pernah kan? So, ini penting banget buat lu untuk nyari tahu apa penyebab dari rasa malas itu. Dan kalau lu udah tahu penyebab dari rasa malas itu, bakal lebih mudah buat lu untuk nentuin solusi yang tepat. Gue ucapin terima kasih buat lu semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga lu bisa dapat poin dari apa yang udah gue jelasin. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat ngebantu gue ngembangin channel ini. Dan supaya bisa mengedukasi lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye.